Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah sekalian, pengurus Masjid Nurul Iman, sahabat-sahabat sekalian dari Biker Subuhan namanya, dan hadirin hadirat sekalian, bunga mawar, bunga melati. Karena ini pantun di awal nih supaya tidak tidur nih. Nampaknya baru selesai nonton Argentina lawan Australia, ngantuk. Bunga mawar, bunga melati, oleh-oleh dari Kabupaten Meranti. Apa tema kajian subuh pagi hari ini? Indahnya kehidupan suami istri. Nah, mudah-mudahan memang makin hari kehidupan keluarga kita makin indah, makin sakinah, mawaddah warahmah. Sebelumnya Al-Fakir mengingatkan kembali sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait keutamaan subuh ini. Hadis Hasan ada di dalam kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi dari Sayyidina Anas bin Malik, man shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu as-samsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Insyaallah kita sering dengar hadis ini. Mudah-mudahan kita tergerak mengajak diri kita, niat dari hati kita, keluarga, anak istri kita, tetangga, sehingga tiap hari kita senantiasa memakmurkan Masjid Nurul Iman ini dengan sholat jamaah subuh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid, summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu as-samsu, kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, sampai waktu suruk. Waktu suruk hari ini jam 5:59. Tapi kita nanti lebihkan 10 menit. Ya, zikir di situ bermakna bisa membaca kalimah thayyibah. Bisa bermakna apa juga? Bisa bermakna mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis Nabi, mengkaji hukum-hukum syariat Islam. Ya, halaqah zikir. Hatta tatlu as-samsu, summa shalla rak'ataini. Kemudian setelah itu kita sholat 2 rakaat. Ya, sholat Isra. Ya, apa keutamaannya? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Maka seakan-akan dia dapat pahala senilai. Jadi mendapatkan pahala setara dengan pahala haji dan umroh. Nabi melanjutkan tamah. Sempurna. Nah, sekarang kita mengisi halaqah zikir kita ini dari sekarang sampai waktu suruk tentang indahnya kehidupan suami istri. Mengapa ini perlu diingatkan kembali? Karena akhir-akhir ini banyak godaan setan, baik setan lokal, regional maupun global,
mencitrakan buruknya pernikahan sehingga orang-orang yang sudah ba'at, sudah sanggup jadi takut menikah. Bahkan ada gerakan anti pernikahan. Ya, ada buku judulnya America Number One karangan Andrew L. Shapiro. Itu ada data di beberapa negara Eropa, sepertiga penduduk di Eropa itu tak tahu siapa bapaknya. Karena mereka tak menikah, ya, mereka tak mau dikungkung kata mereka dengan aturan-aturan pernikahan. Ya kalau emang suka, ya sudah berhubungan seksual, punya anak ya sudah gitu saja. Ya, bahkan mereka akhirnya membebaskan dirinya untuk tidak punya anak. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu di satu sisi. Di sisi lain, pekan yang lalu Gubernur Riau Pak Samsuar dalam menggerakkan sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Waton menyampaikan data yang sangat menyedihkan. Di Riau ini ribuan, 8.034 penderita positif HIV/AIDS, ya. Separuh di antaranya 4 ribuan di Pekanbaru. Dan kita tidak tahu siapa. Nah, di samping itu ada data makin banyaknya terorganisirnya jaringan LGBT, ya, jaringan LGBT. Orang LGBT ini pernikahan dia mau kawin sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya, bahkan transgender, udah dia jelas-jelas perempuan dirubah kelaminnya dengan laki-laki, udah jelas laki-laki berganti dengan perempuan, dan sekarang secara demonstratif, ya, berani mereka terang-terangan menyatakan dukungannya, menyatakan perkawinan jenis, menunjukkan akte pernikahannya viral minggu ini, ya. Ada laki-laki dengan laki-laki mendapatkan surat nikah, ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Di sisi yang lain, Bapak Ibu sekalian, ada data dari Direktorat Jenderal Peradilan Agama. Ini eselon 1 di bawah Mahkamah Agung. Datanya cukup mengejutkan. Dari data tahunan sebetulnya, dari Januari sampai Desember 2021, angka perceraian di Indonesia itu hampir setengah juta. Hampir 500 ribu. Yang nomor 1 Jawa Barat, 98.000 perceraian. Jawa Timur nomor 2, 88.000. Riau berapa? Ranking 8. Hebat Riau, ranking 8. 12.722. Jadi per Desember 2021 itu ada janda baru, wahai bapak-bapak, 12.722. Nah, kalau ada janda baru berarti juga ada duda baru. Ternyata sebagian besar itu 62% perceraian itu diakibatkan kesalahpahaman, beda pandangan, percekcokan. Ya, hanya 22% persoalan ekonomi. Ya. Nah, dalam situasi seperti ini maka banyak anak-anak muda yang sudah mapan, yang sudah mampu itu takut menikah. Nah, oleh karena itu perlu diingatkan kembali indahnya pernikahan dan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai para jombloan dan jomblowati, ya ayyuhas sabab man istata'a minkum ba'at falyatazawwad. Segera menikah kalau sudah sanggup. Ya. Ini yang dari biker subuhan masih ada yang jomblo? Tidak ada. Oh, masih ada? Ah, kasihan. Kamu wajah udah. Oh, iya. Mudah-mudahan dapat jodoh selepas ini, insya Allah. Ya, yang soleha, yang cantik soleha, anak orang kaya, ahli surga, insya Allah. Ya, anak tunggal. Oh, enggak, lebih enak itu kita itu ternyata punya istri itu dari keluarga besar. Iya, keluarga besar, jangan anak tunggal. Anak tunggal, bapaknya udah tua, kebunnya luas pula kan, orang tuanya udah sakit-sakitan. Nah, ini tentu motifnya salah, ya, motifnya salah. Ya, motif cari bini itu salah. Ya, makanya kalau ada niat bapak, adik-adik ini cari anak gadis cantik,
bapaknya lah tua, anak tunggal, ya, kebun sawitnya 200 hektar, ya. Nah itu niatnya seperti itu apa coba? Kalau niat seperti itu niat salah. Sufyan ibnul Uyainah, gurunya Imam Syafi'i pernah ngasih nasihat seperti ini. Kalau engkau mencari jodoh karena harta, maka sepanjang hidup engkau akan diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Kalau engkau mencari jodoh, ya, karena pangkat, maka sepanjang hidup engkau akan diuji oleh Allah dengan kehinaan dunia. Tapi kalau engkau mencari jodoh karena agama, maka Allah akan ngasih 3 langsung. Ya, kemuliaan hidup karena harta dikasih oleh Allah, kemuliaan pangkat dikasih oleh Allah, agama terjaga. Maka Nabi mengatakan, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah karena agamanya, engkau akan selamat, ya, tak akan celaka. Orang menikah tungkahul mar'atu li arba, kan? Orang menikah itu karena 4 pilihan. Orang-orang bukan syaratnya harus 4. Kebanyakan orang nyari karena 4, ya. Maliha, hartanya, jamaliha, cantik atau tampannya, nasabiha, nasabnya, wali hasabiha, ya, nasabnya, walidiniha, karena agamanya. Falfar bidatid din taribat yada, ya. Nah, kembali ke topik awal. Ini gara-gara ke topik awal. Indahnya. Jadi kalau setan itu salah satu fungsinya talbis. Pekerjaan setan itu talbis, memutarbalikkan, membungkus keindahan, ya, dengan cover. Cover ini indah sebetulnya, tapi di cover dengan perkara yang buruk sehingga orang takut dengan keindahan. Islam itu indah, ditakut-takuti orang dengan perkara yang buruk. Ya, nah ini nggak usah nikah nanti susah, nggak usah nikah nanti ditakut-takuti. Kalau engkau nikah mahal sekarang. Sekarang tambah-tambahan banyak. Sebetulnya dalam Islam nikah itu praktis, mudah, murah, meriah. Ijab qabul sesuai dengan syariat, ya, ada syarat rukunnya dan itu tidak perlu mahal. Kemudian walimah, ya, secukupnya. Nabi pernah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, walimah lah, walau potong seekor kambing. Sekarang banyak campuran celengkuneknya banyak. Ya, belum menikah sudah rame-rame. Saya kira ijab qabul saya diundang. Ternyata baru prewed, baru tunangan. Tunangan yang datang udah ratusan. Jadi berlipat-lipat. Padahal yang namanya khitbah tunangan itu semestinya dirahasiakan, bukan di iklan. Ini gara-gara sekarang contoh teladan kita itu artis bukan nabi. Akhirnya artis ada tunangan rame-rame, ikut pula rame-rame kayak artis. Betul enggak? Nah, orang namanya tunangan itu masih calon bini, calon suami, belum tentu jadi. Iya kan, baru nah ini udah diiklankan, udah live streaming, kameranya banyak gitu. Padahal baru tunangan, udah suap-suapan, udah macam-macam. Nah, sebetulnya cukup dari pihak wali, ya, orang tua melamar, udah menentukan hari, itu khitbah namanya, tunangan. Baik, kenapa akhirnya setan itu menakut-nakuti orang dengan syariat termasuk nikah? Padahal tidak akan mungkin terwujud keluarga yang indah tadi itu. Indahnya suami istri, syaratnya apa yang pertama? Nikah. Aku ingin keluargaku sakinah mawaddah warahmah, tapi tidak nikah, ya nggak jadi. Jadi satu-satunya jalan menuju indahnya kehidupan suami istri adalah dengan menikah. Ini syariat yang sah, ya, aturan Allah yang nikmat, indah. Nah, tapi kadang-kadang ditakut-takuti, biaya mahal. Nanti kalau punya anak operasi mahal, mau punya anak sekolah mahal, hidup makin akhirnya sampai bujang lapuk tidak nikah-nikah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi. Memberikan apa, Bu? Jaminan. Jaminannya di ayat 32 surat An-Nur. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih.
nikahkanlah wahai bapak-bapak, wahai para wali orang tua, anak-anakmu yang masih sendiri, ya, dan hamba sahayamu yang soleh. Kalau mereka dalam keadaan fakir, nggak sanggup, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Allah akan memampukan, Allah akan mengayakan. Bapak mohon izin saya bertanya, bapak mana lebih dulu, punya orang rumah atau punya rumah? Punya orang rumah dulu atau punya rumah? Orang rumah dulu. Waktu nikah dulu rumah belum ada, mobil belum ada, kadang-kadang kerjaan belum ada, namanya bonek. Nah, tapi karena yakin kepada Allah, Allah akan mengayakan, memampukan nikah. Punya orang rumah, tergerak untuk mencari nafkah, ngontrak rumah. Sanggup membeli tanah, kablingan, membuat rumah. Anaknya 3, rumahnya pun 3. Iya kan? Nah, duluan orang rumah, baru rumah. Ini janji Allah. Iya kan? Ini tengoklah, rumah-rumah yang di perumahan ini rata-rata sudah ada orang rumahnya kan? Kecuali yang masih jomblo. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Nah, ini maka jangan khawatir, jangan takut. Ini jaminan dari Allah. Kemudian garansi juga dari Rasulullah. Salah satu 3 kelompok orang. Hakun 'alallahi aunuhum. Pasti hak, ya, akan ditolong oleh Allah. Allah wajib menolong 3 kelompok orang ini. Yang pertama, al-mujahidu fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, al-mukatab yuridul ada, ya, budak yang mau membebaskan dirinya. Nah, yang ketiga, an-nakihu yuridul afaf. Orang yang menikah, laki-laki atau perempuan menikah, tujuannya untuk menjaga kehormatannya. Kenapa? Karena yang namanya nikah itu, ya, semenjak ijab qabul itu, aku terima nikah fulana binti fulan dengan mas kawin 3 ekor kobau bunting tunai, ya, sah, ya kan? Saksi mengatakan sah. Wah, dia udah salaman sama bapak anak gadis itu, sah. Semenjak itu, itulah ibadah dimulai. Ibadah pernikahan adalah ibadah yang lama, yang paling lama, bahkan sampai akhirat. Bahkan kita berharap yang namanya kehidupan suami istri itu tidak hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Ya, ibu-ibu berharap nanti masuk surga, betul? Kalau masuk surga, ingin dapat suami yang sekarang atau ganti yang baru? Yang sekarang apa yang baru? Sekarang. Bapak-bapak, kalau masuk surga mau yang sekarang atau tambah yang baru? Ah, bapak-bapak mau tambah yang baru. Karena mau tambah di dunia takut, ya. Nah, jadi ini ibadah dunia sampai akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan indahnya itu di ayat 21 surat Ar-Rum yang setiap undangan pernikahan selalu muncul. Insyaallah semua kita hafal. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, ini kekuasaan Allah, Bapak Ibu sekalian. Allah menciptakan manusia itu 2 saja, laki-laki dan perempuan. Manusia itu laki-laki dan perempuan. Gak ada yang ketiga, itu tidak ada. Yang ketiga itu kalau menurut para ulama, kalau ada dia nyimpang, dia bukan penyakit tapi jarimah, kejahatan. Laki-laki kok senang laki-laki? Ayam saja, ayam jago itu kalau pagi ini keluar yang dikejar. Ada nggak ayam jantan ngejar ayam jantan? Enggak, ayam jantan ngejar betina. Anjing jantan ngejar anjing betina. So anjing-anjingnya anjing yang dikejar anjing jantan itu adalah anjing betina. Ini ada manusia ngakunya jantan, tapi yang dikejar
Naudzubillah min dzalik. Jadi manusia itu laki-laki dan perempuan. Allah yang anugerahkan kepada mereka namanya gharizah. Naluri salah satu gharizah namanya gharizatun nau. Kok bisa? Ibu kok ketika ketemu bapak dulu kok tiba-tiba ada bergetar. Bapak pun nengok ibu dulu waktu masih gadis tiba-tiba bergetar. Ternyata belum sarapan. Jangan-jangan cinta rupanya belum sarapan, ya. Nah, jadi rasa itu dari Allah, wujud madzahir dari gharizatun nau. Naluri melanjutkan keturunan. Akhirnya dia pasang-pasangkan. Nah, pasang-pasangan ini secara syar'i namanya, syariatnya namanya nikah. Pernikahan, tali yang menyambungkan itu misaqan walidah adalah pernikahan. Ya perjanjian yang agung, yang berat namanya nikah. Azwajan litaskunu ilaiha, ya sehingga dengan itu mereka berdua ini jadi sakinah. Sakinah itu beda dengan tumakninah. Kalau ibu sujud khusyuk, tumakninah namanya, tenang juga. Itmi'nan itu tenang juga, tenang karena ibadah Allah, sholat. Sakinah asaken artinya tenang juga. Apa bedanya? Kalau tumakninah tenang di saat ibadah mahdzah. Tapi sakinah adalah tenangnya rumah tangga. Tenang karena banyak ujian. Ibu tengok kelapa yang tinggi datang angin. Mengguncang dia, angin ribut, angin badai datang. Itu kan begini-begini kan kelapa itu. Ya. Tapi karena kokohnya akar kelapa jarang kelapa tumbang, betul nggak? Tapi yang matoa misalnya, matoa itu termasuk tanaman yang gampang tumbang, rapuh dia, ketapang, tumbang. Kelapa enggak, padahal lebih tinggi kelapa itu. Kokoh akarnya. Begitu lewat angin, dia enggak terguncang lagi, diam, tenang. Nah, itu namanya sakinah. Jadi keluarga sakinah, keluarga yang tenang, bahagia walau banyak ujian. Ujian ekonomi, ya, godaan macam-macam. Ya, bapak walaupun di jalan di kantor banyak yang goda tetap konsisten setia dengan ibu. Itu sakinah. Mawaddah itu sayang karena materi. Sayang waktu melamar karena ibu umur 18. Kalau 18 itu masih cantik, parfumnya semerbak. Itu mawaddah. Madah itu artinya materi. Tapi kata Allah, kehidupan rumah tangga tidak hanya mawaddah, tapi juga rohmah. Sayang karena ruh, sayang karena akhlak, sayang karena Allah semata. Ibu dulu waktu gadis umur 18. Itu tadi cantik, masih cantik lah pokoknya ya. Harum. Tapi nanti kalau umur 18 dibalik 81, kira-kira masih cantik nggak? Masih ya. Bekas-bekas cantik itu masih nampak. Gitu balik. Keriput nggak kira-kira? Keriput kan? Kira-kira masih harum semerbak nggak? Enggak. Udah minyak angin, minyak kayu putih, remasol baunya. Iya kan? Aromanya berubah dah. Nenek dengan anak gadis kan beda aromanya itu. Ya. Betul nggak kira-kira? Betul, Pak. Tapi kenapa masih sayang? Karena ada ruh, ada yang mengikat. Yang mengikat tadi apa? Tali pernikahan karena Allah. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mewujudkan itu? Ya, Bapak Ibu sekalian, setiap aktivitas rumah tangga itu, jadi itu ibadah. Ya, bagaimana supaya indah ibadah, supaya semangat. Kadang-kadang ini kan sekarang banyak godaan setan, banyak adagium setan. Kalau suami dinas luar, ya nengok anak orang, ingat anak sendiri. Nengok bini orang, gimana Pak? Lupa bini sendiri. Nah ini adagium atau kalimat setan nih, nggak boleh kayak gitu. Nah nengok bini orang harus segera
menundukkan pandangan. Pulang. Itu tuntunnya kayak gitu. Ya, masih 2 bulan lagi. Ya, banyak-banyak puasa lah. Karena puasa itu bisa menahan diri. Ya, dari godaan seperti itu. Nah, atau segera pulang. Ya, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar terwujud kehidupan suami istri yang indah? Ya, sebagaimana harapan panitia mengambil topik ini. Yang pertama, kalau mau menikah atau sudah menikah, ingat niat kita. Niat pernikahan itu apa? Niatnya ada yang namanya ghayatul ghayah, tujuan dari segala tujuan. Apa itu? Mardhatil, mendapatkan ridhonya Allah. Bagaimana supaya dapat ridhonya Allah? Niat semata karena Allah, sepanjang hidup ini ikut tuntunan Rasulullah. Itu aja, maka akan dapat ridhonya Allah. 2 syaratnya. Kita semata karena Allah, beramal sesuai tuntunan Rasulullah. Termasuk membangun rumah tangga, meneladani kehidupan rumah tangga Rasulullah. Nah, di dunia ini ya, itu kan tujuan dari tujuan. Nah, sepanjang hidup ini bagaimana agar kita mewujudkan apa yang disampaikan oleh Allah di ayat 21 ayat surat Ar-Rum tadi itu, sakinah, mawaddah, rahmah juga. Nah, maka perlu diingat kembali visi. Karena kalau menurut data dari Direktorat Jenderal Peradilan Agama, ya, eselon 1-nya Mahkamah Agung tadi itu 62% karena perbedaan pandangan, percekcokan, bukan semata persoalan ekonomi, rumah tangga 62% perceraian itu terjadi. Maka Bapak Ibu sekalian, sekarang bagaimana kita menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga keutuhan rumah tangga. Karena kalau terjadi perceraian, taruhlah bapak bisa nikah lagi, ibu bisa nikah lagi, anak ini terguncang, betul enggak? Anak terguncang, kecuali memang mau tak mau harus cerai. Itu jalan keluar, misalnya karena salah satunya, misal naudzubillah min dzalik, istrinya selingkuh berzina, ya udah, gimana lagi? Terpaksa harus, itu kondisinya, misalnya harus dicerai, ganti yang solehah, ya kan? Atau suaminya suka mukul, ya, dan lain-lain. Ya, istri bisa menggugat. Sebagian besar perceraian itu karena gugatan sang istri. Itulah pentingnya Bapak Ibu sekalian, ya. Suami ngaji, istri pun diajak ngaji. Suami ke masjid, ajak istrinya. Kalau enggak, suami pastikan istri kita sholat. Pastikan istrinya mengkaji Al-Quran. Supaya sama-sama makin semangat menuju surganya Allah. Diingatkan kembali, tujuan menikah itu apa? Ya, membangun rumah tangga itu apa? Ada kisah, Bu, kisah inspiratif. Ini sering saya sampaikan, tapi di masjid ini belum, karena baru kali ini saya ke masjid ini. Ada di dalam kitabnya Imam Ibnu Asakir. Imam Ibnu Asakir ini ulama mazhab Syafi'i pada masa Abbasiyah, imam Masjid Damaskus, Masjid Agung Damaskus yang warnanya putih, yang kelak nanti dihabarkan di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan turun di situ. Kira-kira pada tahun 1100-an. Nah, Imam Ibnu Asakir ini, beliau menulis kitab tarikh yang tebal. Nah, beliau menjelaskan bahwa pada tahun 110, ya, ada kejadian transisi antara masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Jadi peristiwa ini terjadi pada masa pergantian antara Bani Umayyah, itu ibu kotanya di Damaskus. Kemudian kelak pemerintahan Islam itu dipindah oleh Bani Abbasiyah di Baghdad. Ya, Abbasiyah. Wilayahnya luas dari Afrika Utara sampai Asia Tengah. Luas sekali. Nah, itu ada kejadian di Marwa. Nah, Marwa ini wilayah Abbasiyah. Ada seorang qadhi, hakim, Pak, kaya raya.
punya anak gadis cantik. Ya, punya anak gadis cantik. Punya kebun luas, tapi bukan kebun sawit. Kebun yang luas. Sebagian mengatakan kalau kita baca beberapa kitab itu kebun anggur dan delima. Ya. Nah, punya seorang pekerja. Pekerjanya ini dari India, kulitnya hitam. Suatu hari sang kodi ini, ya, sang kodi ini datang ke kebunnya. Ya. Nuh bin Maryam, nama kodi ini Nuh bin Maryam. Dipanggillah pekerjanya tadi namanya Mubarak. Wahai Mubarak, ke sini. Ya Tuan. Ambilkan aku delima yang sudah masak. Nah, dia carilah, lari ke sana kemari. Sampai habis itu dibawa ke majikannya. Ini wahai Tuan. Ternyata masih mentah. Ya. Kemudian cari yang lain lagi. Pergi lagi itu Mubarak. Balik lagi, yang mentah juga dibawa. Sampai 3 kali, yang mentah juga. Kemudian dipanggillah, ke sini wahai Mubarak. Ya Tuan. 3 kali aku perintahkan engkau mencari delima yang masak, yang matang. 3 kali engkau salah. Engkau udah berapa bulan kerja di sini? Udah berbulan-bulan. Kenapa salah terus? Wahai Tuan, Tuan menugaskan saya di sini menjaga dan merawat, bukan makan. Jadi sekian bulan aku kerja di sini, aku tidak tahu mana delima yang mentah, mana yang masak. Akhirnya temenung sang kodi Nuh bin Maryam tadi, ini anak muda bukan sembarangan ini. Walaupun kulitnya kaliang, tapi punya integritas, jujur. Ya, terpikirlah ini cocok untuk menantu. Ya, punya anak gadis cantik. Udah banyak yang melamar. Anaknya para pejabat, anak orang kaya ditolak. Akhirnya Nuh bin Maryam mencoba melakukan fit and proper test. Ditanyalah si Mubarak ini. Mubarak, sudah beberapa kali orang melamar anak gadisku. Ya, tolong beri saran kepada saya, nasihati saya, kriteria yang baik untuk anak gadis, untuk suami anak gadis saya itu apa? Wahai Tuan, kalau pada masa jahiliyah orang memilih menantu, orang jahiliyah itu ditengok nasabnya. Bangsawan atau bukan? Darah biru atau darahnya biasa, merah? Jadi kalau orang yang darah biru itu begitu keluar biru, betul nggak? Enggak, merah juga. Ya, itu orang jahiliyah. Kalau orang Yahudi dan Nasrani memilih menantu, milih jodoh, milih suami, milih istri, itu dari parasnya, dari tampangnya, cantik atau ganteng. Ya. Kalau orang sekarang wahai Tuan, milih menantu, milih jodoh, itu dari hartanya. Betul nggak kira-kira? Datang melamar pakai Alphard. Datang kepada ibu, ya, melamar anak gadis ibu pakai Alphard. Turun dia, di sini ada kalung salib. Ibu terima atau tolak? Kok ragu jawab? Terima atau tolak? Datang naik motor dari klub biker subuhan. Motor CB tahun 70. Duk. Ya. Baju batik, celana jin, pakai sandal jepit. Terima tolak, Bu? Tolak juga, nasib. Ya. Nah, itu kalau orang sekarang tengok hartanya. Kalau Rasulullah, wahai Tuhan, menyuruh kita memilih jodoh, menyuruh orang tua memilih menantu itu karena agamanya. Bukankah Tuhan pernah dengar hadis Nabi, fadfar bidatin taribat yada? Akhirnya makin kokoh, ini cocok untuk jadi menantu.
Walaupun jadi buruh budak di kebunnya, ganteng tidak, kulitnya hitam. Dibawalah pulang, ayo ikut ke rumah kalau gitu. Tunggu udah sampai rumah di Marwah, kemudian tunggu engkau di sini, dijumpai istrinya. Bu, iya Pak. Nampaknya aku udah punya calon menantu untuk anak kita. Siapa dia? Mubarok. Mubarok yang mana? Yang kerja di kebun kita itu. Yang dari India itu. Iyalah. Yang hitam itu, iya. Yang kaliang itu, iya. Nah, ya terserah bapak lah. Tapi tanyalah dulu anak kita mau apa enggak. Nah, dipanggillah anak gadisnya. Nak, kesini nak. Bapak mau menjodohkan kamu dengan orang yang punya integritas, soleh, jujur. Ya, namanya Mubarok. Apa jawab anak gadisnya ini? Nggak nanya gantung apa enggak, Pak? Enggak. Tengok fotonya dulu. Tengok profilnya di Facebook enggak? Ya. Atau di TikTok atau di medsos enggak? Wahai ayahanda, pilihan ayahanda adalah pilihan yang terbaik untuk ananda. Ah, itu anak yang soleh itu. Yang macam ini payah sekarang. Betul enggak, Pak? Payah ini. Bapak punya calon soleh dari kampung. Wah, ini guru ngaji, hafal Quran. Ya, enggak mau juga anak gadis. Dia maunya gagah, keren. Ya, naik motor GP gitu kan. Pakai jaketnya hitam-hitam gitu. Dari motor biker subuhan. Ya, kan mantap. Kan gagah-gagah semua. Nah, ternyata akhirnya nikahlah Mubarok dengan anaknya Pak Nuh bin Maryam. Nah, setahun kemudian lahirlah anak dari keduanya ini, ya, diberi nama Abdullah. Nah, tahun 118 lahirlah anak bernama Abdullah. Bapaknya Mubarok, maka dikenal dengan nama Abdullah bin Mubarok. Ulama besar, jadi ulama hebat besar generasi awal tabi'ut tabi'in. Kelak punya murid, salah satu muridnya itu namanya Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ini punya murid. Muridnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi. Ternyata Abdullah bin Mubarok itu, ya, lahir dari bapak yang hitam, ibunya putih, anaknya ini Abdullah itu putih, gagah, ganteng. Jadi diberi anugerah Allah lah Mubarok ini, walau dia hitam, istrinya putih, anaknya putih. Jadi ulama yang hebat nanti. Nah, makanya itu kriteria milih jodoh. Ini baru mulai, waktunya udah habis, ya. Tak apa-apa ya, tak apa-apa. Ini untuk pengantar saja. Waktu sudah jam 6, udah ada bel tadi. Sesuai dengan harapan panitia tadi, walaupun ini masih baru pengantar awal, ya, mudah-mudahan selepas ini ada yang memberikan komentar, ya, tanya jawab sampai jam 6:10, ya, jam 6:10. Dipersilahkan. Kalau nggak ada, silakan. Silakan. Dari Mano kampung Namo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, naudzubillah. Jadi ini ada kejadian. Sang suami selingkuh atau istrinya selingkuh, sudah berzina. Yang kejadian pertama, suaminya tak tahu, istrinya pun tak tahu. Ya. Maka yang pertama perlu kita kasih tahu bahwa zina termasuk dosa besar. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ini yang pertama. Yang kedua, hukumnya kalau sudah punya suami, punya istri, hukumnya apa? Dirajam. Ya, artinya sebetulnya kalau dia ngaku, kalau dalam hukum Islam mestinya dia sudah nggak ada lagi. Tapi sekarang ini kan nggak berlaku hukum syariat Islam, tetap dia. Maka kalau itu terjadi, naudzubillah min dzalik, dia nggak usah cerita sama suaminya.
Dek, aku minta maaf, Dek. Ini orang lain. Aku sayang sama kamu, tapi kemarin silap mato. Silap mato kok sampai berjam-jam pula. Iya, check in sampai berjam-jam di hotel. Ini silap mato atau apa? Nah, kalau itu pasti kacau. Maka saran sebagian ulama, saya pernah nanya kasus ini kepada beberapa kiai, kalau seperti itu dirahasiakan. Zaman sekarang, ya, karena kalau sekarang ngaku, mestinya kan harus dihukum. Yang hukum siapa? Kan tidak ada. Ya udah, taubatlah, taubatan nasuha, udahlah taubat. Taubat sebenar-benar taubat. Tidak usah bilang sama istri, tidak usah bilang sama suami. Taubat sebentar taubat. Meskipun idealnya taubatnya sebagai wujud taubat takut kepada Allah dihukum tadi itu, ya kan? Sekarang yang menghukum tak ada. Ya, maka takut kepada Allah. Udahlah, tinggalkan semua. Tengok buru. Orang Islam itu mestinya perasaannya, akalnya, standarnya syariat Islam. Kalau nengok perkara yang dibenci oleh Allah, perasaan kita pun muak benci. Nengok khomer benci. Nengok narkoba muak, nengok zina jijik gitu. Itu perasaan orang Islam kalau standarnya syariat Islam. Demikian juga akalnya tunduk dengan syariat Islam. Melihat kemungkaran, maka akalnya pun akan mengatakan ini dosa, ini akan mengantarkan saya kepada murkanya Allah, nerakanya Allah. Dia akan jauhi dengan sekuat tenaga. Nah, tapi di era sekarang ini, ya, berbagai pintu kemaksiatan itu terbuka lebar. Apalagi zina itu kan terjadi melalui proses. Awalnya dari apa? Dari memandang. Nggak mungkin langsung check in, memandang dulu. Ya, dari memandang kemudian interaksi. Ya, dari mata turun ke hati, habis itu interaksi, diajak ke kebun, di bawah pokok sawit, angin sepoi-sepoi, maka terjadilah hal-hal yang diinginkan. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka menurut syariat Islam ini pencegahan. Ada namanya upaya pencegahan. Bagaimana caranya? Hati-hati kalau memandang, ya. Maka kapan-kapan kita bahas tentang seputar hukum pandang memandang. Jadi harus ghaddul basar, menundukkan pandangan. Yang kedua, menutup aurat. Ya. Menundukkan pandangan itu artinya apa? Memalingkan pandangan. Ya. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, membatasi interaksi. Jangan kholwat, jangan dua-duaan, jangan mojok. Ya. La yahluwanna ahadukum bi imra'atin illa ma'aha dzu mahramin. Dalam riwayat yang lain, illa salisahumas syaitan. Tidak boleh laki-laki dua-duaan dengan perempuan kecuali bersama perempuan itu ada mahramnya. Dia sama bapaknya bolehlah. Tapi kalau dua-duaan jangan. Itu enggak, kami kan cuma belajar tahsin. Ustadz datang ke masjid, ada ibu-ibu datang belajar tahsin berdua. Atau ibu ngundang ustadz privat tahsin, nggak boleh hukumnya. Tahsinnya boleh, kholwatnya haram. Atau ibu punya anak gadis, ngundang guru bimbel, ya kan? Guru bimbel, mahasiswa, unri, FMIPA, ngajari bimbel. Ibu anaknya masih gadis SMA, ibu tinggal ke pasar. Itu sama dengan kucing ketemu ikan asin. Kan cuma bimbel. Nah, ini tidak boleh, ya. Nah, ini kholwat seperti dihindari. Atau ibu jalan, ada bapak tetangga, ya, ketemu di pasar, naik motor, numpang bu, kan cuma numpang, kan nolong. Tapi akhirnya kok enak naik motor bapak nih. Akhirnya mampir lu ke kode apa? Kafe. Akhirnya terjadilah setan itu terus bisi. Naudzubillah min dzalik. Maka upaya preventif ini penting. Memandang, menutup aurat, interaksi, jangan kholwat, jangan ikhtilat, campur baur, ya. Nah, ini Pak ya. Tapi kalau sudah, ini yang pertama kan karena tidak tahu. Kalau sudah tahu macam mana? Nah, ini yang berat.
Ya, berat karena tetap akan ada memori, ya, akan memori di suami, memori di istri. Ini suami saya sudah pernah melakukan perbuatan menjijikkan nih di luar. Nah, ini bukan berat. Apalagi kalau perzinahan kemudian hamil. Ya, anaknya tak berdosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anaknya sih fitrah, akan tetapi tidak boleh nasabnya dinisbatkan kepada bapaknya. Bapak secara biologisnya lain, karena bukan bapak kandung. Maka ini perzinahan perbuatan yang sangat menjijikkan, dampaknya buruk. Kalau seandainya dulu pernah naudzubillah min dzalik melakukan, maka tidak ada jalan lain kecuali taubatan nasuha. Udahlah, ya, taubatan nasuha. Jadi begini Bu, kalau ada upaya seperti itu, ibu ada godaan di luar, bapak ada seperti kok ada yang menarik ini nampaknya, maka makin dekat kepada Allah, makin sayang sama istri, ya, makin memperbanyak amal soleh. Itulah tidak ada jalan lain kecuali itu. Kecuali bapak memang sanggup mau menikah lagi dan tidak ada potensi ribut sama bini. Istri bapak, daripada abang macam itu nikah aja lah bang, ini yang gua cari. Ya, bapak pun sanggup, ya, maka nikah aja. Tapi kalau bapak tidak sanggup, kucing-kucingan segala macam, udahlah, fokus. Hidup ini tak lama, sayangi istri yang ada dengan segenap kekurangannya, walaupun bini makin tua makin cantik atau enggak? Makin berkurang kecantikannya, makin tua makin cerewet segala macam, udah nikmati aja. Insya Allah istri makin cerewet makin banyak pahala untuk suami. Ya, apalagi cerewet istri, cerewet syar'i. Bagaimana cerewet syar'i itu? Bang, masjid bang. Abang ini cuma 200 meter dari masjid. Masa enggak ada sholat ke masjid? Ini istri solehah. Istri yang cerewetnya cerewet syar'i. Suami juga cerewet syar'i. Mama ini macam mana? Keluar masa nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab? Keluar. Banyak orang-orang ke masjid pakai jilbab, baralik pakai jilbab. Ada orang jual sayur lewat, ya, ibu-ibu keluar cuma pakai daster koyak pula. Kan cuma ke depan rumah beli tahu, beli bayam. Boleh enggak? Keluar rumah harus pakai jilbab, baralik pakai jilbab, ke masjid pakai mukena. Keluar rumah mau beli tahu harus pakai jilbab juga. Jadi jangan dipilah, jangan dipilih, ya. Kalau di dalam rumah sama bapak sama suami ya tidak masalah. Nah, itu ya. Saja mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua terhindar dari maksiat, terhindar dari keburukan, ya, terhindar dari perkara-perkara yang merusak rumah tangga kita. Mudah-mudahan makin hari kita makin dekat kepada Allah, makin taat kepada Allah, makin rajin sholat 5 waktu ke masjid, senantiasa terbangun dan melakukan sholat tahajud. Suami bangunkan istrinya, istri bangunkan suaminya sholat tahajud, ya. Kemudian suami makin sayang istri, makin rajin ngaji, makin dekat Allah. Makin rajin ngaji, makin sayang bini. Makin ibu makin rajin ngaji, makin taat suami. Kita tetangga bertetangga makin rajin ngaji, makin baik sama tetangga, makin menghormati tamu, makin birrul walidain. Itu yang nampak, ya. Mudah-mudahan kita tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mohon maaf karena waktunya sudah habis, walaupun kajiannya masih sangat awal, masih kulit-kulitnya. Mudah-mudahan pekan atau bulan depan kita bisa bertemu kembali dengan topik yang sama, bab 2.